Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung manajemen piutang menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama ada metode analisis umur piutang, yang kedua metode piutang dengan penjualan kredit tanpa diskon, yang ketiga metode penjualan kredit dengan diskon. Sebelum kita mulai ke tutorialnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Nelly Putri dengan NIM akhir 214, Yunita Ainul dengan NIM akhir 236, Sefira Alfidinya dengan NIM akhir 397, Asfar Syah Arsi dengan NIM akhir 398, Nesya Patricia dengan NIM akhir 481, Jesionta Ginting dengan NIM akhir 489, Mita Andika Sari dengan NIM akhir 486, Fairuz Zahra dengan NIM akhir 490. Oke, yang pertama kita akan menghitung manajemen piutang dengan metode analisis umur piutang. Nah, di bawah ini sudah terdapat tabel dengan beberapa data, tapi sebelum kita melengkapinya, kita perlu mengubah beberapa tabel itu, diubah format selnya. Seperti pada tanggal transaksi, kita bisa klik tabelnya, kemudian pada bagian number, kita ubah format selnya, yaitu dengan more number format, kemudian kita cari custom dan kita pilih yang DD strip MMM strip YY, kemudian kita klik OK. Nah, hal ini juga berlaku di tabel di bawahnya juga. Kemudian pada tanggal perhitungan piutang, kita juga mengubah format selnya seperti tadi. Kita pilih more number format, kemudian kita pilih custom dan DD strip MMM strip YY, kemudian OK. Nah, untuk tabel yang kosong ini kita bisa mengubah format selnya menjadi accounting. Oke, langsung yang pertama kita akan mencari nilai lewat hari dengan rumus sama dengan max buka kurung 0 titik koma tanggal perhitungan piutang, kemudian FN plus F4 dikurang 30 dikurang tanggal transaksi, kemudian tutup kurung, kemudian klik enter. Lalu kita bisa langsung blok mulai dari atas bagian PT Abadi sampai PT Jaya. Nah, nanti secara otomatis angkanya akan keluar semua. Kemudian kita akan menghitung nilai belum jatuh tempo dengan rumus sama dengan if buka kurung lewat hari lebih kecil dari 1 titik koma saldo piutang titik koma 0 kemudian tutup kurung. Nah, ini juga langsung kita blok aja dari PT Abadi sampai ke PT Jaya. Oke, lanjut untuk perhitungan nilai lewat hari dengan kurun waktu 1 sampai 30. Nah, rumusnya itu sama dengan if buka kurung n buka kurung lewat hari lebih besar dari 0 titik koma lewat hari lebih kecil dari 31, kemudian tutup kurung, titik koma, lalu saldo piutang, titik koma, 0, kemudian tutup kurung, dan klik enter. Ini juga sama, kita langsung blok mulai dari tabel PT Abadi sampai ke PT Jaya. Oke, lanjut, kita menghitung nilai lewat hari dengan kurun waktu 31 sampai 60. Rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung n buka kurung lewat hari lebih besar dari 30, kemudian titik koma lewat hari lebih kecil dari 61, tutup kurung, titik koma saldo piutang, titik koma 0, kemudian tutup kurung, lalu klik enter. Ini juga sama, langsung kita blok aja dan muncul semua angkanya. Kemudian lanjut kita menghitung nilai lewat hari dengan kurun waktu 61 sampai 90. Rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung n buka kurung lewat hari kemudian lebih besar dari 60, titik koma lewat hari lebih kecil dari 91, kemudian tutup kurung, titik koma, saldo piutang, titik koma, 0, kemudian tutup kurung, dan klik enter. Ini juga kita langsung blok aja, sampai ke PT Jaya. Dan selanjutnya adalah nilai lewat hari dengan kurun waktu lebih dari 90. Rumusnya yaitu sama dengan if
buka kurung, lewat hari, lebih besar dari 90, titik koma, saldo piutang, titik koma, 0. Lalu tutup kurung, dan klik enter. Dan langsung kita blok. Oke, yang selanjutnya kita akan menghitung jumlah dari saldo piutang. Nah, rumusnya yaitu sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita bisa langsung blok dari PT Abadi ke PT Jaya seperti ini. Lalu tutup kurung, klik enter. Nah, otomatis kita akan mendapatkan nilai sebesar 200 juta. Kemudian kita akan menghitung jumlah dari nilai belum jatuh tempo. Rumusnya yaitu sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari 15 juta ini sampai bawah ke PT Jaya. Kemudian tutup kurung, klik enter. Nah, untuk mendapatkan jumlah dari lewat hari, itu kita bisa langsung blok ke kanan secara otomatis, nanti nilainya akan keluar sendiri. Seperti ini. Nah, bisa dilanjut, kita akan menghitung persentase dari total piutang. Nah, caranya itu yang pertama sama dengan jumlah dari belum jatuh tempo ini, kemudian dibagi dengan jumlah saldo piutang 200 juta. Kemudian enter. Dan kita juga menghitung persentase di bagian lewat hari 1 sampai 30. Caranya masih sama, yaitu sama dengan jumlah dari lewat hari 1 sampai 30 dibagi dengan saldo piutangnya. Kemudian enter. Dilanjut dengan persentase di bagian lewat hari tabel 31 sampai 60. Caranya yaitu sama dengan kemudian jumlah dari lewat hari 31 sampai 60 dibagi dengan 200 juta. Kemudian enter. Lanjut ke tabel sebelahnya. Itu rumusnya sama dengan jumlah dari lewat hari 61 sampai 90 dibagi dengan jumlah saldo piutang 200 juta. Kemudian klik enter. Dan yang terakhir, rumusnya adalah sama dengan jumlah dari lewat hari lebih dari 90 dibagi dengan jumlah saldo piutang 200 juta. Kemudian klik enter. Oke, selanjutnya kita bisa langsung menghitung keseluruhan jumlah dari nilai belum jatuh tempo ini. Dengan rumus yaitu sama dengan jumlah belum jatuh tempo dikali dengan persentase dari CAD piutang tak tertagih. Kemudian enter. Dan untuk mendapatkan jumlah di tabel sampingnya, kita bisa langsung blok ke samping aja. Dan secara otomatis nilainya akan keluar semuanya. Dan yang terakhir, kita akan menghitung CAD kerugiannya dengan cara sama dengan sum, buka kurung, jumlah dari keseluruhan belum jatuh tempo sampai ke tabel lewat hari. Bisa langsung kita blok aja ke samping, kemudian tutup kurung, dan klik enter. Maka didapat nilai sebesar 17.120.000. Nah, beginilah untuk perhitungan manajemen piutang metode pertama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menghitung penjualan tanpa diskon. Diketahui bahwa penjualan tunai rata-rata per tahun adalah 5 miliar rupiah, syarat penjualan N sebesar 60, penjualan yang dianggarkan yaitu 6 miliar rupiah, profit margin 21%, dan biaya dana sebesar 17,5%. Lalu kita akan menghitung manfaat yaitu peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan. Rumusnya adalah sama dengan kurung buka, penjualan yang dianggarkan dikurangi penjualan tunai rata-rata per tahun, kurung tutup, dikali profit margin, di enter. Hasilnya adalah 210 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung pengorbanan. Yang pertama kita akan menghitung perputaran piutang. Rumusnya adalah sama dengan 360 dibagi syarat penjualan N. Enter. Hasilnya adalah 6. Lalu kita akan menghitung rata-rata piutang. Rumusnya adalah
sama dengan penjualan yang dianggarkan dibagi perputaran piutang. Enter. Hasilnya adalah 1 miliar rupiah. Lalu kemudian ada dana pembiayaan piutang. Rumusnya sama dengan kurung buka 1 dikurangi profit margin kurung tutup dikali rata-rata piutang. Lalu enter. Hasilnya adalah 790 juta rupiah. Selanjutnya, beban dana tambahan piutang. Rumusnya sama dengan biaya dana dikali dana pembiayaan piutang. Enter. Hasilnya adalah 138.250.000 rupiah. Dan yang terakhir, kita mencari tambahan manfaat bersih. Rumusnya adalah sama dengan peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan dikurangi beban dana tambahan piutang. Enter. Hasilnya adalah 71.750.000 rupiah. Dan kesimpulannya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan if kurung buka tambahan manfaat bersih lebih besar dari 0 titik koma tanda kutip kebijakan layak dipertimbangkan tanda kutip titik koma tanda kutip lagi kebijakan tidak layak dipertimbangkan tanda kutip tutup kurung lalu enter. Nah, dapat disimpulkan bahwa hasil dari perhitungan penjualan tanpa diskon adalah kebijakan layak dipertimbangkan. Oke, untuk selanjutnya kita akan menghitung manajemen piutang menggunakan metode yang ketiga, yaitu penjualan kredit dengan diskon. Di sini kita bisa lihat ada penjualan dianggarkan senilai 5 miliar rupiah. Kemudian syarat penjualannya ada diskon 2,5%, periode diskonnya 10 hari, jatuh temponya 60 hari, profit margin 30%, biaya dana 16%, perkiraan membayar dalam periode diskon 20%, perkiraan membayar di luar periode diskon 80%. Untuk yang pertama, kita bisa mencari manfaat dengan menggunakan metode yang ketiga, yaitu penjualan kredit dengan diskon. Yang pertama, kita bisa menghitung rata-rata periode pembayaran piutang dengan rumus sama dengan kurung buka periode diskon dikalikan dengan perkiraan membayar dalam periode diskon kurung tutup ditambah kurung buka jatuh tempo dikalikan dengan perkiraan membayar di luar periode diskon kurung tutup. Enter. Hasilnya menjadi 50. Kemudian yang kedua, kita bisa menghitung perputaran piutang 1 tahun 365 hari dengan rumus sama dengan 365 dibagi dengan rata-rata periode pembayaran piutang. Enter. Hasilnya menjadi 7,3. Kemudian yang ketiga ada rata-rata piutang dengan rumus sama dengan penjualan dianggarkan dibagi dengan perputaran piutang 1 tahun 365 hari. Enter. Hasilnya menjadi 684.931.507. Kemudian yang keempat, kita menghitung dana untuk membiayai piutang dengan rumusnya sama dengan kurung buka 1 dikurangi profit margin kurung tutup dikalikan dengan rata-rata piutang. Enter, dan hasilnya menjadi 479.452.055 rupiah. Kemudian kita menghitung penurunan biaya dana
rumusnya sama dengan kurung buka rata-rata piutang dikurangin dana untuk membiayai piutang kurung tutup dikalikan dengan biaya dana, enter. Hasilnya menjadi 32.876.712. Untuk yang selanjutnya kita menghitung nilai pengorbanan. Ada yang pertama, diskon yang dimanfaatkan konsumen. Kita bisa menghitungnya dengan mengklik sama dengan diskon dikalikan perkiraan membayar dalam periode diskon dikali penjualan dianggarkan. Enter. Hasilnya menjadi 25 juta. Kemudian kita menghitung manfaat bersih dengan rumus sama dengan penurunan biaya dana dikurangi diskon yang dimanfaatkan konsumen. Enter. Hasilnya menjadi 7.876.712.3. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan sama dengan IF kurung buka manfaat bersih lebih dari 0 titik koma tanda petik 2 kebijakan layak dipertimbangkan tanda petik 2 titik koma tanda petik 2 kebijakan tidak layak dipertimbangkan tanda petik 2 kurung tutup, enter. Jadi kesimpulannya untuk dari hasil ini dengan menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode penjualan kredit dengan diskon, adalah kebijakan layak dipertimbangkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.